Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang resonansi bunyi, yaitu resonansi pada pipa organa. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan alat-alat musik berikut ini. Ini adalah alat-alat musik tiup yang prinsip kerjanya merupakan hasil resonansi bunyi pada kolom udara yang ada pada alat musik tersebut. Bagaimana pola resonansi pada alat-alat ini? Mari kita lihat pada penjelasan berikut ini. Apakah pipa organa itu, anak-anakku? Sebelumnya marilah kita ingat lagi pengertian tentang resonansi dulu, yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Ini sudah kita bahas pengertian ini pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, pipa organa adalah bunyi yang menggunakan prinsip resonansi gelombang bunyi pada kolom udara. Jadi pada prinsipnya nanti ada suatu sumber bunyi atau sumber getar yang dia nanti akan menggetarkan udara di dalam pipa organa tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa gelombang resonansi yang dihasilkan pada kolom udara juga merupakan gelombang stasioner, bagaimana pola gelombang pada dawai. Pipa organa dibedakan menjadi dua, yaitu pipa organa terbuka dan yang kedua adalah pipa organa tertutup. Ini masing-masing mempunyai pola resonansi yang sedikit berbeda. Nah, bagaimana pola masing-masing? Kita akan mulai pada pipa organa terbuka. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu potongan video berikut ini. Sebagaimana kalian lihat pada cuplikan video tadi, bahwa pada pipa organa terbuka tampak bahwa masing-masing pipa dengan panjang yang berbeda-beda menghasilkan nada yang berbeda pula. Nah, nada-nada ini akan membentuk pola tertentu sesuai dengan panjang pipa yang dibuat. Mari kita perhatikan sekali lagi. Selanjutnya, marilah kita analisis bagaimana pola resonansi pada pipa organa terbuka. Sebelumnya, kalian perlu ketahui bahwa pada pipa organa terbuka, kedua ujung pipa ini pada keadaan terbuka atau berlubang begitu. Selanjutnya, ketika kita meniupkan
udara pada pipa tersebut, pada resonansi pertama maka di dalam pipa akan terjadi pola gelombang stasioner seperti ini. Nah, ini kalau kita amati, dia akan membentuk panjang setengah gelombang. Dengan demikian, di sini kalau ini panjangnya adalah L, maka L akan sama dengan setengah lambda, atau boleh kita menyatakan lambdanya nanti akan sama dengan 2L. Pada keadaan ini dikatakan pipa organa beresonansi pada nada dasarnya. Di sini karena F adalah V per lambda, maka simbol untuk nada dasar adalah F0, sehingga F0 nanti akan sama dengan V per lambda 0 atau V per 2L. Selanjutnya pada resonansi yang kedua, pola gelombangnya akan bertambah setengah lambda. Perhatikan ini pada gelombang stasioner, sehingga nanti kalau ini kita lihat, ini seperempat lambda, ini seperempat lambda, jadi setengah, setengah tambah setengah jadi 1 lambda. Maka panjangnya nanti akan sama dengan lambda, atau boleh dikatakan lambda sama dengan L. Pada keadaan ini dikatakan bahwa pipa organa beresonansi pada nada atas pertama. Besarnya dinyatakan sebagai F1, di mana F1 adalah V per lambda 1 atau sama dengan V per L, karena L sama dengan lambda. Selanjutnya bagaimana dengan resonansi yang ketiga? Kita akan mendapatkan pola seperti ini. Jadi dia kalau kita lihat ini adalah 1 lambda ditambah setengah lambda, berarti L nya nanti adalah 1,5 lambda atau 3/2 lambda. Dengan demikian lambda nanti akan sama dengan 2/3L. Pada keadaan resonansi ini dikatakan pipa organa beresonansi pada nada atas kedua. Besarnya dinyatakan sebagai F2 sama dengan V per lambda 2, atau bisa kita nyatakan di sini karena lambdanya adalah 2/3L, maka menjadi 3V per 2L. Dari hubungan ini kalian lihat anak-anakku, ada pola yang teratur. Kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan antara nada dasar dengan nada atas 1 dan nada atas 2 akan sama dengan V per 2L berbanding V per L berbanding 3V per 2L. Ini bisa kita sederhanakan. Ini kalau masing-masing kita kalikan 2, kita akan mendapatkan perbandingan F0 banding F1 banding F2 akan sama dengan 1 banding 2 banding 3. Demikian seterusnya. Ini akan menjadi pola deret, sehingga kita misalkan akan mendapat mencari resonansi ke N atau nada atas ke N, maka nanti akan kita dapatkan polanya adalah F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya sampai Fn menjadi 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya sampai perbandingan itu menjadi deret N plus 1, di mana N ini adalah resonansi keberapa yang akan dia dapatkan. Selanjutnya, untuk memahami ini, kita akan melihat pada contoh latihan berikut ini. Misalkan contoh pada kasus pertama ini, kalian diminta menentukan frekuensi nada atas ketiga dari sebuah pipa organa terbuka jika resonansi pertamanya diketahui.
di mana dia beresonansi pertama kali pada frekuensi 297 Hz. Berapa nada atas ketiganya? Di sini yang diketahui adalah F0-nya yaitu 297 Hz. Kita diminta menentukan nada atas ketiga, berarti dia pada resonansi yang keempat, karena resonansi pertama menghasilkan nada dasar. Berarti kalau nada atas ketiga adalah resonansi yang keempat. Dengan mudah kita akan menghitungnya, yaitu membandingkan pola tadi. F4 dibanding F0 adalah 4/1 sama dengan 4 kali 297 atau 1708 Hz. Bagaimana anak sekalian? Mudah bukan? Sehingga kita dengan demikian bisa mengembangkan latihan ini pada soal-soal yang ada pada referensi yang ada pada buku kalian. Selanjutnya marilah kita analisis pada pipa organa yang kedua, yaitu pada pipa organa tertutup. Namun sebelumnya mari kita amati dulu cuplikan video berikut ini. Sebagaimana kalian perhatikan pada cuplikan tadi, tampak bahwa pola resonansi akan terlihat ketika suara akan mendengung lebih keras pada keadaan tertentu. Di situ tampak bahwa pada panjang tertentu akan terdengar suara dengungan yang lebih keras daripada keadaan sebelumnya. Marilah kita perhatikan sekali lagi bagaimana pola resonansi itu terjadi pada pipa organa tertutup. Selanjutnya marilah kita analisis bagaimana pola resonansi pada pipa organa tertutup. Perlu kalian ketahui anak sekalian, yang dimaksud pola
Yang dimaksud dengan pipa organa tertutup adalah di mana pada pipa itu pada salah satu ujungnya ini dia pada keadaan tertutup. Resonansi pertama akan terjadi di mana pada pola gelombang stasioner hasil resonansi yang terbentuk di dalam pipa ini akan membentuk seperempat panjang gelombang. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa kalau panjangnya adalah L, maka L akan sama dengan seperempat lambda, atau lambdanya sama dengan 4L. Selanjutnya, pada keadaan ini dia dikatakan beresonansi pada nada dasar yang besarnya dinyatakan dalam F0, di mana F0 adalah V0 per lambda 0 atau bisa sama dengan V per 4L. Pada resonansi yang kedua, maka polanya dia akan bertambah dengan setengah panjang gelombangnya. Sehingga nanti di sini kalau panjangnya adalah L, pipa ini akan menghasilkan sebesar 3/4 lambda, atau lambdanya sama dengan 4/3L. Pada keadaan ini dikatakan pipa organa beresonansi pada nada atas 1. Besarnya dinyatakan sebagai F1 sama dengan V per lambda 1. Atau bisa kita tulis karena lambdanya adalah 4/3L, ini akan menjadi 3V per 4L. Sedangkan pada resonansi yang ketiga, dia akan bertambah dengan setengah lambda lagi. Maka pola gelombangnya akan menghasilkan pola gelombang 5/4L atau 1/4 lambda. Kalau L-nya adalah 5/4 lambda, maka lambdanya adalah 4/5L. Di sini dikatakan bahwa dia berada pada nada atas kedua, yang besarnya dinyatakan sebagai F2 sama dengan V per lambda 2 atau 5V per 4L. Di sini akan terjadi pola yang teratur juga, anak-anakku. Kita dapat menyimpulkan di sini ketika kita membandingkan nada dasar dengan nada atas 1 dengan nada atas kedua dan seterusnya, kita akan mendapatkan suatu deret bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5 dan seterusnya. Bagaimana anak-anakku? Jadi itulah perbedaan pola resonansi pada pipa organa terbuka dengan pipa organa tertutup. Untuk lebih memahami bagaimana penerapan pada pipa organa tertutup ini, marilah kita lihat contoh kasus kedua berikut. Misalkan anak-anakku diketahui di sini bahwa suatu pipa organa tertutup dia memiliki nada dasar yang bersesuaian dengan pipa organa terbuka. Nah, bagaimana kita menentukan perbandingan panjang antara kedua pipa tersebut? Di sini diketahui untuk pipa organa tertutup, misalkan kita simpulkan nada dasarnya adalah F0T. Sementara pada pipa organa terbuka kita simpulkan dengan F0B. Anggaplah karena frekuensinya sama, kita sebut saja sebagai F0. Kemudian kalian diminta menentukan perbandingan panjang pipa untuk pipa organa tertutup, yaitu LP, dan pipa organa terbuka LB. Bagaimana penyelesaiannya? Kita ingat bahwa pada pipa organa tertutup
dia menghasilkan resonansi pertamanya pada F0T adalah V per 4 LT. Di sini kita dapatkan LT sama dengan V per 4 F0. Sedangkan pada pipa organa terbuka kita sudah dapatkan dia beresonansi pada nada dasarnya, yaitu pada V per 2 LB. Dengan demikian LB nya adalah V per 2 F0. Karena nada dasarnya sama yaitu F0, kita bisa membuat perbandingannya. LT banding LB adalah V per 4 F0 berbanding V per 2 F0 atau seperempat banding setengah. Ini berarti adalah 1 berbanding 2. Apa artinya anak-anakku? Bahwa kalau kita menginginkan nada yang sama pada pipa organa tertutup dan pipa organa terbuka, maka kita membutuhkan pada pipa organa terbuka ini panjangnya adalah 2 kali panjang pipa organa tertutup. Bagaimana anak sekalian? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan nanti kalian bisa mengembangkan ini, misalkan bereksperimen untuk menghasilkan nada-nada dengan alat-alat musik buatan kalian sendiri dengan barang-barang yang ada di sekitarmu. Pada prinsipnya adalah kita harus memahami bagaimana pola gelombangnya dan nada yang dihasilkan pada masing-masing pipa ini. Silahkan nanti kalian menambah literasi kalian tentang alat musik, bagaimana urutan nadanya, bagaimana frekuensinya. Selanjutnya Bapak akhiri dulu pembahasan Bapak tentang pipa organa ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.